ada pemilik awal itu tahun 1700 dikasih Belanda itu Mr. Bruno. Mr. Bruno, dia pintar bang. Itu anak temurun-temurunannya itu ada kawin dengan Belanda, tapi dia angkat anak-anak pribumi. Nah, anak-anak pribumi ini dia bikin jadi pegawai pajak dan lain-lain. Itu pertama bang. Itu politiknya, politik kerajaan atau politik pengusaha. Lalu yang kedua, kalau tadi abang sebut berbisnis, ini kan menjadi agak menjadi prematur ketika kita sama-sama melihat mengutip cukai dan pajak itu bisnis bang. Mengutip uang dari rakyat itu bisnis, mengutip PBB itu bisnis. Nah, negara supaya tidak kelihatan dalam tanda kutip rampok bisnis, dibikinnya lah BUMN. Nah, konsep BUMN ini sekarang yang kita harus prihatin, khusus untuk di Sumatera Utara, apalagi PTPN 2. Saya pelajari sejarah mereka, versi mereka, HGU yang mereka dapat dari sebelum PTPN 2, itu adalah dari Sungai Deli sampai Sungai Ular. Lalu saya sebut, kenapa lu punya di Langkat? Wampu. Sungai Wampu, kenapa lu punya di Langkat? Nah, mereka ini tidak bisa mencerminkan apa yang didapatkan, karena sesungguhnya bang, aku tanya kebetulan Direktur Penetapan Hak sekarang teman saya di BPN. Bagaimana cara mereka memperpanjang HGU? Apa kata dia? Alah nggak ada itu. Itu semua hanya disalin. Jadi nggak ada bang peta nanti di mereka itu beda tahun 50 dengan tahun 2020. Termasuk luas lahannya. Iya bang. Makanya di lapangan seperti sekarang nih ya, awak ngambil arah Kayu Besar sampai ke arah bandara sebelah kiri. Habis perumahan PTPN aku beli. Over garapnya dulu. Itu aku ambil tahun 2005. Habis aku dengan almarhum Gus Dur aku belilah. Tetap aku bikin di surat ada over ali garap. Terus dalam perjalanan, tahu abang yang terjadi? Datang teman-teman Mabi tadi yang organisasi dipimpin oleh Bang Oka. Karena awak dilihat bagian dari menantu, ayo aman nih, aman. Terus nggak ada yang berani bangun. Aku datang setengah gila, aku bangun bang. Aku bangun 3 toko, baru ngikut membangun semua. Aku bilang sama mereka, mari kita berjuangnya dengan yang tepat. Jangan kita benturan orang yang tidak Melayu atau Melayu. Yang kita benturan adalah orang yang memiliki konsesi, yang membiarkan ini. Dilala pembangunan yang dilakukan, aku diketawain bang. Karena yang aku bangun nyaris 20 meter mundur dari pinggir jalan. Gak sampai 5 tahun itu jalan jadi 30 meter. Kasihan kawan-kawan Melayu di sana, dirubuhin rumahnya, pembangunan jalan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita kejar. Sehingga kemarin kebetulan ketua DPRD-nya itu kan jaringan binaan pula di Partai Gerindra. Menang dia jadi ketua DPRD. Aku cari tahu dari dia, sepakat. Ada hal yang keliru. Ku cek anak perusahaan yang mana ini kerjasama. Di dalam kontrak mereka anak perusahaannya yang kerjasama dengan Ciputra. Ciputra ini kebetulan aku punya teman juga di Jakarta, tapi yang anak nomor 1 namanya Budiarjo Ciputra. Yang di Sumatera Utara ini namanya Chandra Ciputra. Aku tanya, gimana ini dia? Agak nakal. Itu disebutnya. Kulawan. Makin kugos bang. Karena aku tahu peta karakter sosial di keluarga Ciputra kugos. Jadi setiap aku ngirim link ke sana Bang Isari, jempol yang keluar, paten katanya gitu. Ya, jadi peta perang itu sesungguhnya bukan di lapangan, tetapi di kertas. Ini yang keliru para penggarap. Aku dulu waktu masih kuliah Bang Isari, pulang-pulang ke Medan, pertama-tama Selambu. BPPR itu di situ. Pertama-tama mencuat. Tahun 93 tuh, itu masih kebun cokok. Udah deket Patumbak nah itu. Terus kita kejar, kita kejar. Kulihat permainannya akhirnya apa? Menggarap ingin ini kan konsep orang-orang yang mau ngambil alih haknya. Ada juga orang yang ingin mendapatkan tanah murah. Ada juga orang ingin mendapatkan tapak tanah semata untuk rumahnya. Ini bergabung. Tapi pecah karena uang. Lihatlah sebutnya sekarang Selambu. Bandingkan dengan Kayu Besar. Bandingkan dengan berdirinya tempat-tempat mewah di Helvetia. Jadi ini saya sepakat dengan Bang Oka tadi, negara. Tapi mohon maaf Bang Oka, tokoh-tokoh yang kaliber Melayu kan nggak pernah ngurus tanah Melayu di Pulau Jawa. Mereka nggak pernah menekan pemerintah pusat.
Coba abang bayangkan kalau almarhum Amir Hamzah berdemo di depan istana saat itu sekitar tahun puluhan itu. Mungkin gemar, sama dengan mohon maaf, bagaimana si Simbolon menghantam istana dengan senjatanya. Nah, karakter-karakter ini sebenarnya harus ditampilkan. Jangan mau enaknya saja gitu. Mau tanpa berbuat, tanpa keberanian, tanpa risiko mendapat hasil. Ini yang kita lihat di karakter keluarga mertua khususnya. Karakter Jadi Kalau nanti jangan kau dipecat mertua kau pula kau. jadi menarik nih. Menarik. Memang perjuangan kita sekarang, ya, kalau yang saya boleh katakan, kita tidak berjuang ya. Kalau Iskandar tadi kan sebut, kalau istilah pohon, kan ini udah cerita pucuk, ranting, dahan. Gitu. Kita bercerita pada batang, bercerita pada akar. Kalau soal gerakan-gerakan yang membangun ini, menggarap ini, itu memang tidak pekerjaannya Sultan. Karena Sultan dari dulu pun tak mau dia itu. Maka tak ada satu jengkal pun tanah Sultan Serdang dan tanah Sultan Langkat dan tanah Sultan Delhi di dalam hak guna usaha yang dilepas, baik pun yang ada di dalam. Tak ada, bukalah dokumen. Memohon pun tak ada ke BPN. Karena itu, kalau dia seperti itu, dia bukan Sultan, itu rakyat jelata namanya. Gitu. Ya, jadi kalau nanti Iskandar baca, ya, bukalah dokumen. Bagaimana ya Oka Saidin memimpin suatu gerakan, ya, 2002, 2001. Itu artinya 20 tahun yang lalu saya masih muda, ya. Saya pimpin gerakan seluruh Sultan se-Sumatera Timur, Bila, Panai, Kuala, Kota Pinang, Asahan, Langkat, Delhi, Serdang. Ya, kita bergerak dari Istana Maimun masuk ke DPRD tingkat 1 Sumatera Utara, kita masuk ke gubernur. Siapa gubernur yang didemo? Yang didemo adalah Tengku Rizal Nurdin. Siapa yang memimpin demo? Saya. Siapa di belakang saya? Tengku Nurdin. Siapa Tengku Nurdin? Itulah kawan Kolonel Simbolon yang memberontak. Namanya Tengku Nurdin. Itulah ayah Tengku Rizal Nurdin. Itulah yang kami demo. Itulah sejarah 5873 yang dikeluarkan 450 hektar. Itu sejarahnya. Waktu itu mau dikatakan, oh ini adalah pengakuan terhadap Aulaya, pemberian Aulaya. Tidak, saya bilang. Saya tidak mau, saya kata. Ya, kenapa? Nanti habis 450 hektar, kalian ambil, sisanya kami tak mau. Jadi berilah penghargaan kepada masyarakat Melayu. Jadi 450 itu penghargaan. Nah, itu perjuangannya. Setelah 450 hektar dapat, apa jadinya? Muncullah kelompok-kelompok macam saudara kita Iskandar ini. Itu bukan urusan saya gitu. Kalau mau bangun-bangun di jalan, pinggir, orang lain ngikuti itu, silakan. Tapi balik lagi ke persoalan. Apakah hukumnya begitu? Apakah hukum positifnya begitu? Hukum positifnya adalah pasal 1338, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa isinya? Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak. Sama kuatnya seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apa perjanjiannya? Konsesi. Setelah konsesi berakhir, tanah harus dikembalikan. Maka Jadi ketika tanah dikembalikan, jangan pernah berpikir bahwa orang-orang Melayu akan membangun ruko, membangun ini. Saya sedikit berbeda. Perjuangannya Pak Iskandar. Ya kan? Gini Bang Oka. Gini, saya pikir Ya. gini Bang. Ya. Jadi menarik ini dua pandangan yang menurut saya agak sedikit ekstrim, tapi memang faktual. Ya. Jadi ini yang disampaikan Bang Oka, saya menarik. Ya. Kemudian yang saya sampaikan juga menarik juga. Menariknya begini. Saya melihat ya, saya juga kebetulan tinggal di Medan dulu. Saya beli rumah, tanahnya itu sewa sama orang Melayu. Kan hebat tuh ya. Jadi di Medan yang ada itu punya rumah tanah sewa gitu kan. Kita langsung. Jadi artinya apa? Aset-aset orang Melayu itu banyak di mana-mana. Maka samalah kayak di Jakarta ini orang Betawi punya tanah, kalau perlu jual sedikit-sedikit. Mungkin karena kemanjaan itu. Saya maaf ya kalau salah tolong dikoreksi. Nah, saya memang tidak melihat drive yang dilakukan oleh orang Melayu itu sama dengan beberapa daerah lain. Seperti contoh ya, apa yang dilakukan oleh Sultan yang di raja lah ya di Jogja misalnya, sehingga dia
waktu saya ke sana, ini hotel punya dia, ini punya dia, dia kuasain pada saat itu sehingga dapat hak istimewa. Itu zaman Soekarno. Kemudian juga dilakukan oleh Aceh. Tenggodo berjuang mati-matian sampai terakhir juga dapat hak istimewa Aceh. Sehingga walaupun terakhir terjadi percekcokan akhirnya buyar ya. Tapi intinya adalah begini. Yang saya sangat prihatin melihat, kan terkenal nih Melayu. Tapi melihat kondisi dulu Istana Maimun itu, saya suka main ke situ. Miris saya melihatnya, ya. Begitu besar sampai di bawah-bawah kolong itu ada orang tinggal, miris. Nah, sekarang mungkin udah diambil oleh Pemda sudah menjadi bagus. Nah, pertanyaannya sederhana. Tidak juga, Bang. Kenapa? Nah, pertanyaan sederhana sebenarnya. Saya sangat menghargai. Tidak ambil Pemda. Oh enggak ya, bukan ya. Oh, saya dilola masih oleh Sultan ya. Nah, karena dulu saya dengar begitu. Nah, intinya adalah begini. Yang menarik apa yang kata oleh Oka adalah sangat menguasai tentang undang-undang dan berjalan on the track. Artinya tidak menyimpang dari itu. Nah, oleh Is melihatnya lain. Apa ada peluang nggak untuk dilakukan dalam hukum positif ini? Kan kira-kira seperti itu. Nah, ini persoalannya sederhana. Kalau saya melihatnya itu adalah konteksnya politik. Politik itu ada vested of interest, ada konflik of interest. Jadi misalnya contoh, kalau seandainya tanah ini sekarang diutilize untuk sesuatu yang nilainya rendah, mendingan diangkat aja supaya apresiasi tinggi, kerjasama dengan pengusaha, buat properti, ya kan? Banyak ini kecipratan segala macam. Nah, akhirnya tadi Bang Oka tanya, apakah negara boleh berbisnis? Nah, sekarang ada BUMN. Nah, kita dengar segelintingan lah. BUMN itu juga jadi kantong penguasa untuk kepentingan politik. Jadi sehingga kalau ditanya kenapa rugi, ya coba dicek ruginya. Saya sebagai orang bisnis, saya tidak melihat itu rugi. Karena dulu ya pernah ada pidato dulu ada namanya Dahlan Arahap ya. Dia di RUT PTP 4. Ya, kebetulan kampung saya juga. Dia pernah ngomong waktu kita suruh dia bilang apa? Apa krisisnya di kebun? Itu krisis orang marketing. Jadi di sana yang ada adalah produsennya, bangun ini. Pernah nggak dilola bisnis di kebun itu dengan orang-orang marketing yang lihai sehingga bisa mendayagunakan hasil-hasil kebun itu sendiri. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau seandainya tanah itu sudah tidak layak lagi menghasilkan sesuatu, ya lakukan diversifikasi terhadap hal-hal yang lebih menghasilkan gitu. Tapi sekarang kalau si Jaya udah ketawa tadi terus. Ini hanya masalah ketidaktahuan ini. Tak tahu masalah apa sebenarnya, yang penting aku, kemudian tak tahu sejarah, tak tahu adat, tak tahu malu, tak tahu dosa, Tak tahu akhlak, tak tahu hukum dan peraturan, akhirnya ya apalah namanya, bantai aja lah semua. Makanya inilah tanah sekarang itu dikuasai oleh setan. lantak siam namanya. Nah, semua permasalahan tanah di Indonesia ini, terutama Sumatera Utara, itu dikuasai setan. Sengketa tanah. Tak ada yang tak bermasalah di Indonesia ini. Jadi setan itu direktur setan aja. Bukan apa-apa, direktur sengketa tanah. Nah, kita lihat kalau PTP, aku lihat PTP ini ketawa aku. Coba ukur betul-betul pakai GIS sekarang, berapa sebetulnya tanah itu? Dia bilang 3.000 hektar. Ukurlah dengan betul-betul. Berapa 3.000 atau enggak? Karena di situ misalkan 3.000, di pinggirnya sudah digarap 200-300 hektar, uangnya itu kemana perginya? Iya. Ada panen misalkan 5 ton. 10% sudah dipotong duluan. Untuk siapa uang itu? Itu setoran. Makanya sampai detik ini yang namanya tanah perkebunan, apalagi namanya tanah perkebunan PTP, itu masih berlaku hukum Belanda dulu, hukum penjajah dulu. Setoran. Pokoknya berapa banyak? Aku nggak yakin itu di daerah daerah sekitar Kuala Namu ini, itu ada namanya dulu rimba larangan. Setiap satu hamparan itu disediakan 300 hektar untuk tidak boleh diganggu. Ada binatang-binatang yang lari, semua itu mengumpul di situ. Sekarang habis. Apakah yang 300 ini masuknya kemana? Masuk ke HJU atau enggak? Nggak yakin aku. Di sana ada 1.000 hektar rimba larangan atau holiday resort namanya. Hilang juga. Kemana perginya itu? Dan ini kita tahulah, ini kan teknologi sudah sangat canggih. Ukur berapa sebenarnya? Ya, aku juga dengar kawan-kawan cerita, ini ada daerah yang mau diukur. Nah, diukur masing-masing, tiba-tiba ada kelebihan tanah. Itu jadi milik siapa?
Jadi milik pribadi. Jadi ujung-ujungnya ya, yang kepikiran aku tahu kenapa jadi banyak kali utangnya. Sekarang utang itu aku pernah kerja. Itu namanya dulu tuh 86 itu ada dana ADB. Dana ADB itu membangun termasuk peer-peer itu membangun di Kalimantan, membangun di Irian itu tujuannya kan sebenarnya supaya perbatasan itu aman. Nah, kita beli pompa misalkan 1.000, nanti propellernya itu bisa 3.000. Utuh 1.000, propellernya bisa 3.000. Nah, sejak disitulah mulai foya-foya. Orang PTP semua itu foya-foya lah. Sehingga kalau kita sekarang jangan terkejut. Tanah PTP itu sejak dihitung tahun 86 itu hanya meningkat 2 kali lipat. Sementara tanahnya rakyat itu meningkat 47 kali lipat. Rakyat ini bisa tanda kutip ya. Kemudian tanahnya swasta meningkat 57 kali lipat. Kenapa PTP tinggal dua? Pertanyaannya lagi, Malaysia itu rendemen mereka lebih rendah pada Sumatera Utara. Mereka 17-18, kita sampai 22-23. Ya. Rendemen kelapa sawit ya. Iya. Nah, itu dibayangkan sawitnya sama, cara kerjanya sama, buruhnya sama. Buruh sawit di Malaysia itu orang Indonesia kebanyakan. Kalau ditarik semua orang Indonesia, itu lumpuh itu perkebunan Malaysia. Nah, bendanya sama, pekerjaannya sama, harga jualnya sama, tapi kenapa gaji pekerja di Malaysia 3 kali lipat dengan gaji Indonesia? Siapa yang bisa menjawab itu? Dan bayangkan berapa jarak antara PTP, buruh dengan direktur itu gajinya sampai 100 kali lipat. Pernah jadi masalah dulu kan? Iya. Gaji kita paling tinggi buruh kebun Indonesia itu 1,5 kali UMR, paling tinggi. Ya, Direktur Eko ngomong tadi Malaysia, menarik juga. Ini kan jadi benchmark. Jadi sebenarnya nggak bisa juga sembarang orang asal ngomong. Jadi intinya gini, dibilang BUMN kebon rugi. Kebon ini kan di BUMN, ya. Kemudian kita lihat apa budidayanya misalnya kelapa sawit, kita bisa benchmark dengan orang dengan kondisi yang kau jelaskan tadi, orang kenapa bisa untung. Nah ini kan aku bilang tadi di awal, apa tidak mungkin ya banyaklah isu-isu bahwa BUMN ini menjadi bisnis karena politik gitu, ada punya kepentingan. Enggak. Jadi hal seperti ini. Pengembangan di BUMN itu uangnya nggak ada yang balik ke kebun. Ya itulah tadi. Masuk ke negara semua disetor dibagi-bagi. Itulah yang maksud tadi. Jadi kalau kau bilang tadi ya kalau kau bilang gaji buruhnya kecil, tapi gaji direksinya gede. Iya, 1/100. Ini kan kita sudah dapat ini, tinggal mencari konklusinya nih.